That's why last week before I start with the module 2, I give a brief explanation about the assignment, the result of assignment. But I cannot give you the feedback one by one right now. Maybe I will try to give the feedback one by one maybe next week, because I have to check one by one the result. And right now, why I think the feedback I should give you in general, kenapa saya kasih feedbacknya secara umum, karena because the result is actually not very specific. The mistake is not very specific. I mean, masih umum gitu kesalahannya, masih general, rata-rata masih sama antara satu dengan yang lain. Dan justru saya ingin menekankan yang the most important thing here is the mistake is in the writing itself, not in the structure. Because in our module here we're talking about writing, right? So the focus is in writing. Jadi yang kemarin dan mungkin setelah ini juga saya akan mengulangin lagi, I want to repeat again, ternyata dari assignment kedua yang dikirim, pembahasan saya yang di minggu lalu ternyata masih belum apa ya istilahnya, masih mengulangi kesalahan yang sama. Some of you still repeating the same mistakes again in the second assignment. Nanti kita bahas setelah ini. After this, we will come to the explanation about the assignment in general. Actually, it's still the same as last week, because the result, I think, is still the same. Okay. Anyone else want to say something? Kandu tadi ada masalah apa? Masalah itu buka fisik. Nanti you can ask your friends ya. Maybe in the break time, nanti waktu istirahat. Nggak tahu Pak Alif bisa di sini bisa, Pak Wikan bisa, internetnya bisa nyambung nggak? Nanti mungkin setelah ini mau coba Wiziknya saling bantu ya. Yang ada masalah dengan Wizik coba dikasih lihat sambil buka Wizik. Mudah-mudahan nanti bisa. Okay, anyone else? Wahab, any comment? Ada komentar? Dari Toyuan ya? Sendiri? Okay. Actually, kita harus kompak sama satu lagi si Dedi, because we are the minority here. Kita minoritas di sini. Kalau macam-macam perempuan ini bakal. Okay, anyone else? Ada apa lagi mengenai misal nanti examination atau apa? Kemarin pertanyaan mengenai exam ya? Yes. Just last night they replied my message. Okay, this is on its way. So I have no option. I still need to wait for their news. Okay. One thing I have to explain here, because we study in a university here. Kita ini kan kuliah ya. Mungkin some of you still not familiar with the environment of study in university, masih wajar gitu. My experience also in undergraduate S1, ini kan S1 istilahnya bahasa Inggris undergraduate. Waktu di S1, saya dari SMA ke S1 pertama kali kuliah S1 juga mengalami kebingungan gitu. Kalau SMA kan kita sekelas naik kelas semua, terus kalau nggak ada yang tinggal kelas ya kayaknya ketinggalan gitu loh, nggak bisa main bareng sama teman sekelasnya sebelumnya. Mungkin yang saya mau kasih ceritakan kalau dalam kuliah, iya, it's okay. Dalam kuliah, misalnya ada kejadian kita nggak bisa ikut ujian dan akhirnya kita nggak ikut
tidak. Itu hal biasa. Jadi jangan jadi Yes. jangan jadi hambatan. But I still Iya. in my considerations, because this means that I spend time on this, right? Yes. Something that actually ini cuma masalah teknis sebenarnya. Karena if I can do whatever dengan konsekuensi seperti apa, saya akan mungkin belajar lebih keras untuk itu, karena saya mesti katakanlah saya coba untuk berkenawa sehari saya mau ambil semua mata kuliah gitu. Iya. Iya, karena saya udah tahu pasti bahwa di 2 hari tersebut saya nggak bisa keluar kalau kuliah. Dan alasannya juga saya berharapnya kan kemarin seperti yang semalamnya seperti yang saya tulis apa di pesan saya ke UT itu, saya yakin bahwa UT di sini ada itu setelah survei, melakukan survei analisa yang dalam gitu. Jadi udah tahu kondisinya. Buruh migran di Taiwan itu nggak sama dengan buruh migran di Hong Kong gitu. Sama juga dengan di Korea atau apa. Iya. Dinamika kita itu nggak sama gitu. Cuma kita berharap bahwa nggak kaku saja. Sebenarnya bukan I believe it's not about bukan masalah kaku atau enggak, cuma ini kan adaptasi tahun pertama juga, dan ada aturan ada aturan dari sana yang juga mesti kita ikuti. Nah, untuk antisipasi dari sisi kitanya, jadi yang bisa saya kasih masukan, soalnya kemarin juga ada masalah yang siapa Dewi itu ya, kalau nggak salah, dia kemungkinan juga akan mengulang semester depan gitu. Nah, itu masalah-masalah mengulang itu jangan jadi hambatan gitu. Jadikan itu hal biasa gitu. Bukan seperti tinggal kelas dalam SMA. Jadi saya maunya ada pandangan yang berubah kalau misalnya ada kejadian seperti itu. Siapkan antisipasi bagaimana kalau misalnya memang nggak ada hal lain yang bisa dilakukan. If there's anything we can do to change that condition gitu, it's okay, but we have to prepare the other plan. Kalau misalnya tahu kira-kira terpaksa yang ini ngulang, ya berarti jangan spend effort to that study gitu, to that subject. Jadi jangan full energi di situ, udah fokus yang kira-kira wah ini pasti lulus gitu. Maksudnya itu strategi dalam kuliah seperti itu. Jadi sementara yang bisa saya kasih untuk tetap semangat seperti itu. Jadi akan ada hal-hal seperti itu. Saya sendiri juga dulu mulai kuliah itu sering sekali, dan di mana-mana juga wajar lah gitu. Jadi bisa saya dulu misalnya lulus bareng-bareng dengan atau kuliah satu kelas dengan yang masuk 2 tahun di bawah saya gitu. Hal-hal seperti itu justru uniknya kuliah gitu. Kalau misalnya semua sekelas terus itu bukan kuliah, namanya SMA. Kita nggak kenal sama angkatan lain. Jadi nanti wajar kalau misalnya kuliah bareng dengan angkatan sebelumnya atau malah loncat dengan angkatan angkatan dengan sebelumnya atau turun dengan angkatannya sesudahnya, itu apa salah. That's the dynamics of study in the university. That's the environment. Yang baru datang? What's your name? Maslina. Can you remember your student ID number? 01 8 018 9. That's one thing that you should remember also. Jadi from now on, mulai dari sekarang semua mesti ingat student ID number. You have to remember all student ID number because to avoid the mistake in the assignment, in the
examination supaya tetap tukar jawabannya atau apa.